Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam peternak Indonesia. Salam saudara ternak. Di bulan suci Ramadan kali ini, rekan-rekan, semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan rekan-rekan. Untuk memulai pagi saya hari ini, saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan dalam beternak ayam kampung rekan-rekan. Pengalaman yang saya bisa bagikan adalah yang pertama, proses awal dari peternakan ayam kampung ini. Apabila kita baru mau memulai, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita butuhkan dan bagaimana sih cara memulai peternakan ayam kampung ini rekan-rekan. Yang pertama saya bisa bagikan kepada rekan-rekan adalah kita harus mengetahui kita mau gunakan metode yang mana rekan-rekan. Yang pertama, metode yang bisa kita gunakan adalah dalam pembelian indukan rekan-rekan. Untuk pembelian indukan, kita juga harus mengetahui indukan yang kita inginkan ataupun pasar yang ingin kita tuju itu pasar pedaging ataupun pasar petelur rekan-rekan. Kalau kita ingin pasar petelur, berarti kita harus membeli indukan ayam kampung petelur ataupun ayam Arab rekan-rekan. Contohnya di kandang ini. Karena ayam Arab atau ayam kampung petelur ini tingkat produksi telurnya lebih tinggi daripada ayam kampung-kampung yang lain rekan-rekan. Apabila pasar yang ingin kita tuju adalah ayam kampung pedaging, kita harus mengetahui ayam yang bisa kita gunakan itu ayam yang model kayak gimana rekan-rekan. Yang bisa saya sarankan adalah saya menggunakan indukan ayam kampung Merawang ataupun yang bisa rekan-rekan pilih ayam KUB ataupun ayam Joper rekan-rekan. Kalau saya di sini saya menggunakan ayam kampung Merawang. Ayam Merawang ini asalnya dari Bangka Belitung rekan-rekan. Ini jenis ayam kampung yang bobotnya lumayan tinggi, di kisaran 2 kiloan rekan-rekan. Jadi indukan yang kita pilih itu adalah indukan super semua rekan-rekan. Untuk pejantan yang bisa saya sarankan, rekan-rekan pilih pejantan dari ayam Bangkok rekan-rekan. Kenapa saya sarankan untuk penggunaan ayam Bangkok? Karena ayam Bangkok ini selain dari bobot badannya yang lumayan besar, ia juga dalam proses pengawinan itu lumayan bagus rekan-rekan. Karena tingkat pengawinannya berbeda dari ayam-ayam jenis lainnya. Untuk metode kedua yang bisa kita pilih adalah dalam pemberian DOC rekan-rekan. Apabila rekan-rekan lebih memilih dalam perawatan dari DOC, rekan-rekan juga harus memilih DOC yang sesuai dengan kebutuhannya rekan-rekan. Ini untuk contoh DOC yang saya ada di kandang saya, ini campuran rekan-rekan. Ada DOC ayam kampung pedaging dan ada DOC ayam kampung petelur atau ayam Arabnya rekan-rekan. Penggunaan kandang yang bisa saya sarankan adalah untuk perawatan DOC rekan-rekan harus gunakan kandang box rekan-rekan. Kandang box agar DOC kita tetap terjaga kehangatannya rekan-rekan. Untuk setelah di umur 1 bulan, DOC-nya bisa kita pindahkan ke kandang yang lebih besar rekan-rekan. Rekan-rekan bisa gunakan kandang box juga dengan model yang kayak yang bisa saya sarankan ini. Ini saya menggunakan kain box kayak gini, ini kandang box tingkatan rekan-rekan. Ini lebih mudah kita dalam pembersihannya karena kita hanya harus membersih kotorannya di 2 minggu atau 1 minggu sekali rekan-rekan, tergantung umur dari ayam tersebut. Apabila rekan-rekan di umur ke 1 bulan rekan-rekan memilih ke kandang umbaran, bisa rekan-rekan aplikasikan kandang umbaran juga rekan-rekan.
Ini contoh untuk kandang umbaran. Kekurangan dari penggunaan kandang umbaran ini, rekan-rekan harus memiliki lahan yang lebih besar, rekan-rekan. Untuk pemberian pakannya, rekan-rekan bisa gunakan metode penggunaan pakan full pakan pabrikan ataupun pakan adukan sendiri, rekan-rekan. Untuk memelihara dari DOC, rekan-rekan bisa gunakan pakan dari umur DOC dari kecil sampai 1 bulan itu menggunakan pakan full pabrikan, rekan-rekan. Setelah itu, setelah di umur 1 bulan ke atas, baru rekan-rekan bisa gunakan pakan adukan sendiri atau yang bisa kita buat. Kalau saya menggunakan dedak angsa, polar angsa, tepung jagung, dan pelet atau pur, rekan-rekan. Saya aduk dan saya campurkan dengan peternakan azolla kita, rekan-rekan. Untuk pakan indukan, rekan-rekan bisa gunakan dengan mengganti pelet atau purnya dengan menggunakan konsentrat, rekan-rekan. Untuk pencegahan penyakit yang bisa saya sarankan kepada rekan-rekan agar menjaga kesehatan ayam kita tetap stabil, untuk di DOC rekan-rekan bisa gunakan Neubro ataupun Vitacik. Untuk di indukan rekan-rekan bisa gunakan Trimizin, rekan-rekan. Ataupun kalau saya menggunakan buat sendiri dengan bahan alami, yang bisa saya sarankan itu adalah dari kunyit, jahe, dan kencur, rekan-rekan, dicampurkan dengan larutan air gula merah, rekan-rekan. Untuk masa panen yang bisa kita lakukan adalah di umur ke 3 bulan sampai 3 bulan setengah, rekan-rekan. Itu pun tergantung dari pakan yang rekan-rekan gunakan, menggunakan pakan apa dan apakah tercukupi untuk kebutuhannya. Ini contoh untuk umur 3 bulan, rekan-rekan. Ini sudah bobotnya di kisaran 1,3 sampai 1,7 kg, rekan-rekan. Setelah kita tahu masa panen dari ayam kita harus sediakan pasar yang kita tuju, rekan-rekan. Itu yang saya sudah jelaskan dari pertama tadi, kita mau menunjukkan pasar pedaging ataupun petelur. Jadi sebelum memulai usaha peternakan ayam, rekan-rekan harus mengetahui pasar yang akan rekan-rekan tuju. Jangan sampai di masa rekan-rekan panen, rekan-rekan baru mencari pasarnya, rekan-rekan. Sama halnya dengan pasar petelur, rekan-rekan juga harus mengetahui pasar pengepul petelur yang rekan-rekan mau tuju kemana. Jadi kesimpulan dari semua itu, sebelum rekan-rekan memulai ternak ayam kampung, rekan-rekan harus mengetahui pasar yang akan rekan-rekan tuju, dan rekan-rekan harus memahami apa kebutuhan ayam kita dalam proses pertumbuhannya, bagaimana kita mempercepat proses pertumbuhan, ataupun bagaimana kita meningkatkan proses petelurnya, rekan-rekan. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan. Semoga pengalaman yang saya bisa bagikan kepada rekan-rekan dapat bermanfaat. Apabila rekan-rekan ada yang ingin bertanya ataupun komentar saran, bisa di kolom komentar biar kita diskusikan bersama-sama untuk sama-sama
mempelajari atau mengetahui ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di kandang kita sama-sama rekan-rekan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Salam saudara ternak.